Lalu untuk mendapatkan keberkahan itu tentu ada jalan, ada sebab-sebabnya yang harus kita tempuh. Jadi keberkahan Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja turun dan tidak begitu saja Allah berikan kepada kita. Tapi harus ada jalan yang menjadi sebab di mana kita bisa mengambil dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu juga keberkahan itu karena milik Allah, hanya Allah lah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kita lihat, kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu kepada para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul tidak diragukan lagi. Yang paling besar keberkahan yang Allah berikan kepada nabi dan para rasul adalah nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizatnya yang begitu banyak. Di antara yang bisa kita rasakan sampai saat ini keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah adalah agama yang saat ini kita berada di atasnya. Ini keberkahan yang luar biasa. Akidah yang sampai saat ini kita genggam dengan sekuat-kuatnya, ini adalah keberkahan yang diwariskan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat ini akan bertahan sampai akhir, sampai hari kiamat. Al-Quran dan agama Islam yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keberkahan yang wajib untuk kita syukuri. Bisa jadi keberkahan itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh. Tapi jangan dipahami bahwa ketika kita ingin mengambil keberkahan dari orang-orang soleh, lalu kita salah jalan. Betapa banyak sebagian kaum muslimin ingin mencari keberkahan dari orang-orang yang soleh, tapi keliru jalannya. Ada yang terkadang melihat ada sisa minuman syekhnya. Wah, ini berkah ini nih, bekas syekh ini, bekas Habib Fulan ini atau Kiai Fulan ini berkah. Tidak dengan seperti itu kata para ulama untuk mencari keberkahan dari orang soleh. Tapi kalau kepada Nabi boleh. Kalau pada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam iya. Banyak hadis yang menjelaskan para sahabat itu mengambil keberkahan dari sisa-sisa yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peninggalan-peninggalan, sisa-sisa, bekas-bekas yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW itu dipakai oleh para sahabat untuk mengambil keberkahan. Iya, ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Para sahabat mengambil keberkahan dari keringat Nabi, ada. Para sahabat berebut sisa air wudhu Nabi, bahkan mereka gunakan untuk membalurinya ke tubuh-tubuh mereka, ada. Mengambil keberkahan dari sisa potongan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Artinya sisa-sisa yang digunakan atau yang lengket pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dijadikan keberkahan. Ada di antara para sahabat yang mengambil keberkahan dari bekas baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak terjadi pada selain Nabi. Tidak boleh dilakukan kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi keberkahan kepada orang soleh. Tidak boleh kita samakan orang soleh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dulu kan para sahabat berebut wudhu Nabi. Kenapa tidak kita lakukan kepada kiai kita, kepada syekh kita, kepada ustadz kita? Sisanya kenapa tidak boleh? Tentunya kita lihat kembali bagaimana sejarah para sahabat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, satu pun para sahabat tidak lagi melakukan itu kepada sahabat yang lain. Tentu yang menggantikan Nabi setelah meninggal dunia Abu Bakar. Tidak ada orang yang soleh di muka bumi ini sesolehnya Abu Bakar. Di zaman kita ini sesoleh apapun orang di zaman kita, tidak ada orang yang sesolehnya Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan sahabat yang satu mengambil keberkahan pada Umar, pada Abu Bakar,
pada Ali bin Abi Thalib, Utsman, atau generasi setelah sahabat tabi'in. Tabi'in lalu kemudian mengambil keberkahan dari sahabat-sahabat senior. Tidak ada, satu pun riwayat tidak ada. Kenapa? Karena mengambil keberkahan dari bekas-bekas tubuh itu hanya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun keberkahan kepada orang soleh itu bisa kita ambil manfaatnya adalah ketika orang soleh itu mengajarkan ilmunya, ketika kita melihat bagaimana akhlaknya, bersikap, bagaimana bermuamalahnya, itu bagian daripada keberkahan orang soleh. Itulah yang kita ambil manfaat daripada orang-orang soleh tersebut. Jadi bukan yang diambil adalah sisa-sisa pakaian atau minuman atau bagian rambutnya yang terpotong lalu kemudian disimpan menjadi berkah. Tidak, itu tidak terjadi kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah benar ada sisa-sisa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Entahkah itu rambutnya, ada yang nyimpan pedangnya, ada yang surbannya, ada yang bajunya, ada yang apalah, potongan-potongan rambut. Apakah benar itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu alam. Kalau ada sanadnya, karena kan agama Islam ini bersanad. Kalau memang peninggalan itu ada sanadnya, bahwa potongan rambut ini diwariskan, misalnya ya seperti hadis diwariskan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ngambilnya dari mana? Dari gurunya. Gurunya ini ngambil dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in ini ngambilnya dari mana? Dari sahabat. Sahabat ngambil ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sebatas pengakuan, oh ini jubah Rasul ini, wah ini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak juga boleh mengingkari dan juga tidak boleh mendustakan, karena kita tidak tahu, kecuali kalau memang ada sanadnya. Ini rambut Rasul SAW, sanadnya dari fulan, Syekh fulan ini mengambilnya dari fulan, fulan mengambilnya dari sini. Nah, kalau ada sanadnya, kita wajib percaya, sebagaimana hadis-hadis yang sahih, kita wajib mengimaninya. Tapi kalau hanya sekedar pengakuan, ini rambut Rasul, ini bekas jubah Rasul, ya kita sebaiknya berdiam diri saja, tidak mendustakannya dan juga tidak mempercayakannya. Ini sikap kita yang terbaik.